surprise, kita udah masukin season 2 loh hari ini. Yeay. Dan bintang tamu aku hari ini surprise juga, it's Zea. Hai, it's baby Sabina. Halo teman-teman. Ini season 2 deh, ternyata gak nyangka loh. Aku udah syuting lama banget dan hari ini masuk season 2. Pas banget aku. Pas yang banget the mulai. first episode. Yeay, Dan halo. di season 2 ini aku akan lebih inspiratif nanti karena banyak mungkin bintang tamu dari berbagai macam dunia entertainment. yes, ada selebriti, mungkin ada yang lain, tapi emang kita akan lebih variatif. Oke. Terus Apa? interesting banget loh, aku ini hari akan ngobrol sama baby pastinya. For the first time. Yes, babe, kita mulai dari nama nih. Ya, nama. Kalau nama asli baby itu kan it's not baby Sabina. Bukan. Gimana bisa keluar Berubah. nama yang sangat komersil pastinya? Iya juga ya. Sangat komersil. Awalnya tuh kan emang aku dari Aceh. Ya. Jadi awalnya Cut Putri Sabina itu Yes. emang nama dari kakek sih jatuhnya, dari kakek. Cuma mama aku pas kecil sebelum ada nama Cut Putri ini udah manggil aku baby gitu. Oke. Jadi kelamaan gak punya nama panjangnya, masih dicari-cari, akhirnya panggil baby. Jadi kebiasaan pas udah namanya Cut Putri Sabina tetap dipanggil baby. Jadi teman-teman aku semua juga manggil baby sampai aku gede. Terus sebenarnya awalnya gak ada niatan ya Kak, main Instagram aja. Main Instagram Main dulu. Instagram, terus the teman-teman first aku- time kamu enter dunia entertain? Instagram, I think. Oh, iya Instagram, aku nama aku Baby Sabina karena ya aku kirain gak bakal terkenal apa gimana gitu. Tiba-tiba terkenal terus udah ya verified juga, aku gak kepikiran untuk ganti. Jadi sekarang udah gak bisa ganti lagi kan. Padahal nama aku harusnya ada Cutnya, Cut Baby Sabina gitu. Karena aku orang Aceh. Ternyata sangat komersil ya itu Iya, nama ya. Maksudnya ternyata. it's easy to mention and remember pastinya. Iya, untungnya. Terus pengalaman, kita ngomongin di dunia hiburan. Sejak tahun berapa kamu mulai mencoba di dunia entertain ini? Pas banget kayaknya tuh kemarin ada ya fans aku gitu baru ulang tahun ke 5 tahun. Jadi bisa dibilang ya mungkin 6 tahun atau 5 tahun gitu. Awalnya itu umur berapa berarti, Beb? Itu aku berarti umur 13 tahun. Wow. 12 tahun ya. Wow. Iya. Sangat muda ya. Lumayan SMP kelas 2 waktu itu. Itu gimana bisa kamu awalnya tertarik dengan dunia entertain? Emang dari dulu sih Kak, dari kecil banget gitu mama aku mungkin ya suka dalam ya permodelan, foto, apa mama juga dulu fun fact model. Iya, oke, iya. Di Aceh, Iya, mama tapi, juga ya. Iya, jadi dia suka dandanin anaknya gitu. Aku juga pas kecil emang udah centil aja sih. Setiap di videoin tuh selalu yang kayak pose gitu. Jadi akhirnya lama-lama tuh aku inget banget pas kelas 4 SD sempat ada casting di Aceh untuk Di Aceh masih? untuk suatu film datang ke Aceh gitu. Oke. Mama aku iseng ya udah ikutin casting. Taunya lolos masuk ke karakternya gitu. Aku juga bingung, aku nggak inget kelas 4 SD kan. Cuma ada kesalahan, aku kurang ngerti apa jadinya nggak jadi produksinya. Tapi aku tetap keep in touch sama salah satu casting director juga, mama sih sebenarnya. Iya, mama yang Pas ngurus. aku gede sampai kelas 2 dibilang udah gede nih gitu, nggak mau coba lagi. Itu SMA kelas 2? SMP SMP kelas 2. SMP kelas 2. Kamu masih di Aceh? Masih di Aceh. Oke. Ditanyain nggak mau ke sini, lihat dulu mana tahu kayak bakatnya bisa muncul atau gimana gitu, karena dulu mungkin dilihat kali ya ada gitu potensinya atau gimana aku nggak ngerti. Pas sampai sini udah iseng aja kan, aku juga soalnya kakek aku di Jakarta, jadi aku setiap bulan puasa kesini. Oke. Gitu, jadi Tapi nggak itu waktu kamu belum pindah? belum pindah, aku masih di Aceh. Terus iseng aja, terus akhirnya ngobrol-ngobrol, terus ikut casting aja iseng, karena aku juga suka foto-foto, suka ngobrol anaknya ngobrol sama semua orang gitu, jadi termasuk bisa dibilang pede sih. Jadi udah keburu pede duluan, makanya dimanfaatin untuk ke dunia ini. Mungkin saya sedikit koreksi, bukan pede sih, very friendly. Oh, Baby iya. itu sangat friendly, sangat smart, Itu dan juga. it's nice kalau kamu dekat sama dia pasti seneng banget ngobrol sama dia berjam-jam nggak akan berhenti. Bener, Kayak kita kita ngomong di teleponan. telepon ya, kita nggak pernah berhenti ya. Kita teleponan bisa pertama kayak niatnya 10 menit doang, tiba-tiba jadi 40 menit jadi sejam. Itu ya mungkin friendly, maksudnya aku percaya diri untuk ngobrol sama orang kan, orang baru yang bahkan mungkin aku nggak kenal, aku bisa percaya diri untuk ngomong sama dia. Aku juga nggak tahu itu ke build dari mana ya. Terus kamu pindah ke Jakarta umur Akhirnya setelah kayak ya mikir dulu lah selama 6 bulan sampai setahun gitu, akhirnya mutusin untuk diseriusin gitu, karena ternyata kayaknya aku seneng gitu. Akhirnya di nextnya tuh di mungkin 12 tahun ya, itu pas awal masih ke Jakarta, 13 tahunnya aku udah pindah. terus langsung mencoba Langsung akhirnya casting terus. Awalnya iklan, tapi malah nggak cocok di iklan, malah masuknya ke sinetron. Sinetron. Aku inget banget. Ya pokoknya salah satunya adalah yang cuma 1 episode doang, Kak.
Oh ya? Satu scene malah. Oh, satu scene. Di satu episode itu satu scene banget, cuma datang ya udah ada lain ngobrol, satu scene itu udah gitu doang. Berarti kalau ngomongin kisah hidup Baby di dunia entertain itu lumayan struggling ya. Lumayan, maksudnya dari bawah. Kan Yeah. ada juga yang nyampe, ada di tengah-tengah, atau nyampe langsung di atas gitu. Keberuntungannya beda-beda. Cuma aku ngerasa juga karena mulai dari bawah banget, jadi lebih paham gitu pas di bawah, inget gitu. Oh dulu You value more. Iya. How you struggle, gimana kamu berjuang dari nol. Jadi kamu bisa mungkin menghargai orang lebih bagus betul, lagi. itu sih. Iya kan? Yang menurut aku tadinya sempet kayak, kok enak banget ya dia langsung terkenal atau langsung bagus karirnya gitu. Tapi aku kayak inget, oh iya, ya gue jadi bagus kok. Gue ngelihat orang tuh lebih menghargai setiap orang gitu. Betul banget. Begitu akhirnya sampai sekarang deh perjalanan. Sempet satu sinetron ketemu sama lawan main yang mungkin banyak ya pastinya. Iya. Mermaid in Love itu tahun berapa? Mermaid in Love itu Itu pertama kali kamu ketemu Angga kan? Iya. Angga, Shiva, Rebecca, semua di situ kan? betul banget. Iya bener-bener lagi. Itu semua di situ kan? Semua di situ. Kita semua di situ itu 2016 ya, Pak? 2015, 2016. Ya pokoknya it's so long Udah ago. lama banget, Dan 4 tahun. dan setelah itu kamu sekarang ketemu lagi di Antares Iya, dengan Angga. Menurut betul. kamu perbedaannya lumayan jauh nggak nih dia sebagai karakter Angga di antara Mermaid dan sekarang? Jauh banget. Dulu tuh kita sama-sama masih kecil lah jatuhnya. Aku masih SMP, dia juga kayaknya SMA kelas 1 atau gimana. Dan Angga tuh kan dulu ya dari sampai sekarang sih sebenarnya baby face kan Iya. mukanya. Dulu tuh apalagi pas masih SMP, SMA, jadi baby face banget dan anaknya diam, kan tahu sendiri ya Iya, kan, anaknya agak diam. diam. Kalau dulu tuh jauh lebih malu banget. Jadi kita ya nggak terlalu banyak ngobrol pas dulu kalau rame-rame doang. Nah pas sekarang aku ngeliat ya Angga lebih pede, lebih bisa ngobrol, lebih ya mungkin udah pasti lebih dewasa juga kan. Dan by looks juga pas aku ketemu di Antares dia emang khusus bikin diri dia untuk jadi Iya. man gitu. Man, Jadi pas ngeliat aku agak kaget sih. Kayak wah ini Angga nih. Terus dia lebih tinggi juga. Jadi aku ngeliatnya biasa tuh gini aja gitu sama Iya, dulu. sama. Tiba-tiba jadi gini. Gue kayak tapi oke. Senang sih, yang pasti dia tetap masih baik, masih perhatian juga sama semua orang, itu dari dulu gitu sih. Kita ngomongin Antares nih. Yes. Kepikiran nggak bisa sebesar ini? Aku juga nggak sih jujur. Aku nggak kepikiran, tapi nggak tahu ya gara-gara kamu bilang kayak Beb, Dek ini ceritanya bagus banget loh gitu kayak Yes. kamu langsung gitu bener-bener pede banget, kamu kayak ceritanya bagus banget, udah kamu percaya aja ini, aduh aku seneng banget, kamu yang heboh gitu kan. Terus aku belum sempet baca kan. Aku belum sempet baca. Karena aku melihatnya it's something different. Iya, it's something different. Iya, ya. something You said different. Maksudnya something geng different. motor, geng cewek, tapi all of you punya karakter masing-masing dan punya konflik masing-masing. Bukan Iya. cuman fokus hanya dengan Di baby dan doang. dua orang, Bener, tapi itunya- everyone gitu kan. Itunya menurut aku tuh kayak sesuatu yang beda, dan plus ya ada aku lagi, dia bilang Kak ini benar-benar udah terkenal banget Wattpad-nya apa segala macam, dan menurut aku ya pasti kalau misalnya Wattpad-nya banyak yang baca ya pasti bagus dong. Iya. Gitu, ada nilai sendiri pasti kan. Jadi aku sedikit menyangka tapi nggak kayak gini. Iya. Dan kaget, maksudnya ya alhamdulillah banget kan. Biasanya kalau misalnya dimasukin ke series itu pasti akan beda lah ya, nggak Beda. mungkin 100% sama gitu dengan Wattpad, tapi ternyata pada suka juga semuanya gitu. Jadi senang banget. Nah, di sini kan ketemu dengan seluruh orang, mungkin seluruh anak-anak di situ kan baru ya, kecuali Angga. Tapi aku lihat sekarang boundaries kalian, friendship kalian luar biasa loh. Iya parah. Itu gimana tuh awalnya pertama kamu masuk kan pasti juga, waduh baru semua, you don't know anyone Iya, gitu kan? fun fact guys, aku readingnya tuh kayak di akhir, mereka udah mulai Iya, kamu duluan. readingnya di akhir banget karena lagi syuting kan waktu itu Iya, kan? aku lagi syuting yang lain, jadi agak kaget sih awalnya, maksudnya aduh ini gimana, aku nggak kenal siapa-siapa, cuma Angga doang gitu, dan Angga juga udah lama banget nggak ketemu. Nggak ketemu. Gitu pas nyampe, terus ya udah kita ya berbaur ya, pasti ada step-stepnya kan. Cuma pas awal tuh masih diem-diem, pasti masih diem-diem. Lama-lama nggak tahu ya kita nggak tahu, karena aku ngerasa energinya Positif semua. banget aja, jadi kayak akunya jadi nyaman gitu, dan aku pastinya yang memulai duluan. Iya. Aku yang ngajakin yang ini ngobrol, terus aku tanya yang ini, dan semuanya tuh positif, jadi aku kayak seneng gitu, dan aku jadi suka ngumpulin juga gitu. Cowok-cowoknya juga gitu, walaupun cowok-cowoknya lebih lama sih untuk Iya. deketnya gitu kan, tapi akhirnya tiba-tiba semua deket. Aku nggak ngerti sih Kak, apa yang mungkin emang dari diri kita masing-masing aja ya, kita kayak open Karena kamu gitu. you guys ketemu setiap hari, Benar. syuting setiap hari dan kebanyakan ngegeng kan. Iya. Momen-momen apa yang membuat kamu, pasti kan sekarang udah nggak syuting nih Iya. dan nggak ketemu nih. Momen-momen apa yang mungkin membuat kamu, aduh gila gue kangen banget sama mereka nih. I wish. Benar, banyak banget, tapi mungkin karena kita syutingnya puasa.
jadi buka puasanya sih. Iya, Karena ngumpul bareng-bareng. Iya kan, ya di lokasi pasti ada yang mencar-mencar lah, ada yang lagi take, ada yang apa. Di basecamp tuh nggak selalu ada semuanya, tapi giliran buka puasa semuanya benar-benar ada, kita ngumpul di situ, kita full team lah gitu. Jadi di situ yang kayak kangen banget. Dan sampai sekarang you guys still keep in touch? Tapi kita benar-benar masih keep in touch banget, karena suka kayak malam-malam nelpon aja gitu di grup, terus masih pada yang bisa jawab ya jawab gitu, ngobrol-ngobrol gitu sih. Apalagi masih tayang juga kan, semoga Masih setelah tayang. udah tayang juga masih ngobrol-ngobrol. Nah, ada info-info nih antara season 2. Are you excited? I'm so excited guys, kalian pasti juga excited. Makanya tadi juga ngobrol sama Kiara kan, dia juga, are you sure sebelum aku pergi ya, kata dia gitu. Gue bilang pasti kita atur sebelum baby juga mau pergi gitu kan. Iya. Nah, kira-kira kamu kepikiran nggak kalau season 2 tuh akan gimana sih? Wah, apalagi maksudnya kita udah jalanin ya season 1 ya, kita Iya. udah masing-masing untuk pemain ya kak, mungkin udah nemuin gitu karakter kita masing-masing Masing-masing. gimana, jadi udah lebih jelas. Kalau pas season 1 ya kita masih mikir, oh mungkin kayak gini kali ya bikin karakternya, jadinya gimana ya gitu. Tapi pas udah lihat, oh keren nih, apalagi semua pemainnya menurut aku keren-keren banget. Jadi di season 2 paling ya lebih didalamin lagi karakternya. Untuk chemistry kita udah dapet banget sih, Dapet banget. kita udah dapet banget, jadi aku ngerasa itu bakal bagus banget. Oke, aku lihat seorang baby ya, maksudnya kamu tuh all out di dalam syuting pastinya, dalam bekerja udah pastilah kita nggak ragukan lagi. Dalam promo kemarin juga, aku melihat kamu tuh salah satu remaja yang smart pastinya. Terus you know apa yang kamu lakukan, karena some people kan disuruh promo tuh kan susah ya beb, maksudnya. Tapi kamu kan bisa telepon-teleponan sama aku juga kan, maksudnya kak kita promo gini, kita promo. You concern a lot about what you're doing. Yes. Maksudnya itu buat aku salah satu luar biasa ya, antusias kamu, dedikasi kamu juga luar biasa. Apa yang membuat kamu berpikir semua itu bahwa this is very important, decide for you ya pastinya. Iya, decide for me. Mungkin pertama kali ya because I'm happy. Ya. Karena Doing it iya, ya. projectnya kayak bikin aku happy, dan aku ngerasa ya kita banyak foto-foto juga yang bagus-bagus, dan apa ya, karena syutingnya happy aku pengen kasih lihat juga, dan bagus ya menurut aku ceritanya. Jadi kayak sayang gitu loh kalau misalnya didiemin aja. Dan apa ya, respon fansnya juga pas kita belum mulai promo sama sekali, masih cuma update story doang. Itu udah mereka udah heboh banget, heboh jadi aku banget. ngerasa kayak oh seru banget merekanya supportnya gitu. Jadi aku ngerasa kayak merekanya juga harus dihargai dengan ya kita kasih terus apa yang mereka mau gitu. Gitu sih kan. Ada salah satu scene terberat pastinya waktu Aiden meninggal. Itu aku lihat everybody wants to cry pastinya. Nah itu gimana tuh saat syutingnya? Coba cerita mungkin Bener-bener. behind the scene-nya seperti apa. Iya, aku belum pernah cerita sih ini. Jadi aku nggak tahu ya syutingan lain gimana. Cuma biasanya aku kalau syuting scene nangis tuh nggak tahu ya sendiri rata-rata. Rata-rata nah, sendiri. Ini tuh bener-bener yang semuanya nangis kan. Dan di situ pasti kita cuma bisa menjaga diri kita nggak tahu pemain lain tuh bakal ngeluarin energi yang sama atau enggak kan kak. Mana Betul. tahu dia bisa kayak abis take ya udah dia main HP, terus satu kayak tiba-tiba dia bercanda ketawa-ketawa, jadi kan bikin nggak konsentrasi kan. Nah tapi aku kagetnya pemain Antares tuh kita berisik banget, kita bener-bener semuanya ngomong gitu. Tapi pas kita lagi adegan di rumah sakit itu, adegan Eden meninggal, kita 10 menit 20 menit pas udah di set semuanya diem, gak ada yang ngobrol. Tapi kita gak ada yang kayak guys diem ya, gak ada. Emang Just spontaneity. tiba-tiba langsung spontan diem, gara-gara semuanya pada diem, masuk konsentrasi sendiri. Ada yang berdiri di ujung dia tiba-tiba begini, ada yang tiba-tiba pelukan, aku sama Afifah pelukan gitu. Jadi kayak kita masing-masing di space masing-masing gitu untuk jaga emosinya kan. Dan itu menurut aku ngebantu banget sih. Jadi kita benar-benar cuma one take. Oh cuma one Itu take. one take. Wow guys, gila keren Itu banget sih. one take semuanya langsung dapet, makanya aku sampai merinding. Iya, jadi seneng banget karena benar-benar semuanya kerjasama dengan baik gitu. Selama syuting ada gap-gapan nggak sih di antara kalian? Enggak sih, mungkin ya di awal-awal masih ya, tapi dua minggu syuting tuh udah nggak ada lagi. Udah So you nggak ada guys lagi. are very strong friendship-nya ya. Biasa itu kan cowok sama cewek kepisah ya. Iya. Tapi ini benar-benar kita bisa gabung gitu Bisa dua-duanya gitu. Karena kan cowok-cowok suka males ya, misalnya kayak Iya. kita mau ngobrol, kita mau ngumpul, mereka ada yang kemana lah, ngelakuin apa, kayak main game atau apa. Ini nggak ada. Pada ikut, kalau misalnya mau ikut ya ikut, gitu. Main semua. It's fun ya. It's so fun. So kita menunggu season 2 ya pastinya ya. Project ke depan baby. Yes, tunggu
nungguin ya. Yang guys. pasti kan ada film satu Iya. belum keluar, Soon. Naga-Naga ya. Iya, soon. Itu salah satu film yang ditunggu pastinya. Aku sendiri sangat menunggu itu. Yes, sih. aku juga sangat menunggu. What's your plan ke depannya, Beb? Apa yang kamu pengen? Iya. Pasti kan kamu udah syuting memerankan karakter ini, karakter berbeda-beda. Yang belum kamu dapetin dan kamu pengen itu apa? Aku sebenarnya mungkin ya karakter yang sulit ya. Pasti banyak juga yang aktor-aktor atau aktris-aktris pada pengen main yang karakter yang punya mental health atau sakit penjiwaannya gitu. Karena itu menurut aku susah banget. Tapi satu sisi juga aku ada yang benar-benar spesifik gitu. Aku pengen banget main sebagai pemain balet. I don't know. Sebagai pemain Iya, balet? balerina gitu. Tapi Nggak kamu tahu. bisa balerina nggak? No, that's why I want to try for the movie gitu. Karena kayak menurut aku keren banget aja. Aku ada suka banget film Natalie Portman, dia jadi Black Swan. Yes, Pokoknya amazing. anything with movie with ballerina I like it. Oh gitu. Jadi kayak aku pengen aja sih. Cuma mungkin di Indonesia agak Agak sedikit su- segmented ya. benar-benar. Karena Makanya- mungkin dalam budaya kita ballet is of course kita ada, Ada, tapi cuman kan- nggak se-strong Benar. itu ya. Tapi we never know. We don't Kita ada know, subjek that's yang why bagus kalau ya kan? misalnya ada cerita Ya kan? yang bagus, aku dengan senang hati. I'll do my best. Kalau ngomongin Antares balik lagi sebagai peran, pernah nggak dapet peran seperti ini? Kan di awalnya kan kamu yang berani ya, sebagai di sini biasanya kan kalau main talent woman cewek itu lebih ke yang mellow, Iya. lembut lah. Lembut. Tapi di sini dari awal you are straight a strong girl. Strong. Even when I cry, I still You're like still a strong yes, girl. I'm still Itu a strong girl. udah pernah ada sebelumnya atau this is your first time? No, nggak pernah. Ini pertama kali. Nah, Makanya bagaimana aku cara kamu ngedalamin peran ini bahwa aku harus bikin begini, selain kamu pasti diskusi sama director ya, mau dibentuknya seperti apa, pas reading juga mungkin ada, tapi dari diri kamu sendiri, what you want to do dengan peran ini awalnya? aku ngerasa sebenarnya ada sisi aku yang seperti itu yang kayak Strong. yes jatuhnya ya strong karena aku anaknya lebih mendem jadi aku kadang-kadang suka ya nguatin diri sendiri gitu jarang cerita sama orang gitu jadi aku ngerasa sisi itu yang aku buka gitu aku coba cari gitu gimana caranya dia sedih tapi dia tetap cewek yang kuat gitu dan apa ya aku nyoba pastinya mikirin gitu apa yang dipikirin si Zea sih gitu kok dia bisa se-strong ini sebelumnya dia bukan Punya background apa? ya Ya, gitu masalah keluarga apa dalam aku keluarga? bikin sendiri sih kayak di pikiran aku oh mungkin Zea ini emang dia sama kakaknya karena kakaknya geng motor terus dia juga orang tuanya tidak bisa aku bikin sendiri ya ceritanya orang tuanya juga nggak dekat sama dia jadi dia terpaksa untuk disiplin sendiri gitu dan dia cuma punya kakaknya jadi dia kan lebih ada sifat manly-nya ya gara-gara Yeah. kakaknya geng motor gitu Betul. dan dia juga jadi geng motor gitu itu yang bikin dia kuat dan apa ya pasti di setiap jiwa orang tuh kan ada sisi yang kayak strongnya tapi Yeah. kuat apa enggaknya kan gitu nah aku mencoba di beberapa bulan itu aku benar-benar keluarin sifat itu bahkan biasanya kalau misalnya di lokasi ya aku juga ikutan di misalnya lagi di base camp atau apa aku ikutan untuk kayak misalnya ada sesuatu yang terjadi aku ikutan ngomong yang biasanya aku diem aja gitu kalau sebagai Zia kan emang benar-benar ya ada yang salah Vokal. ngomong Lumayan, gitu ya. iya kayak misalnya oh tidak diperlakukan dengan baik ngomong gitu tapi ya pasti dengan lebih halus gitu cuma gitu sih dicoba di dunia nyatanya juga dimasukin Di keluarga, kamu kan 2 bersaudara ya? Hanya 2 kan? iya 3 jatuh 3? sama aku Iya. Cowok, cewek? cowok cewek Oke. Di keluarga kamu termasuk wanita yang strong atau between? strong Strong. iya that's why makanya aku kayak pengen banget kapan karakter ada yang strong as in ya nggak Positive apa-apa way, ngeluh. ya in a positive way ya? Ya in a positive way, maksudnya bukan yang bener-bener kayak oh nggak pernah sedih atau gimana nggak, cuma jarang ngeluh aja sih. Kalau misalnya ngeluh tuh ya lebih ke diri sendiri aja, dia cepet untuk kayak nggak gue harus gini, gue harus gini, gue harus gini, nggak boleh lama-lama kayak sedih-sedih atau kayak meratapi atau kan ada orang yang maksudnya dengan cara dia cerita ke orang lain itu bakal bikin dia melewati masalah Iya. itu gitu, tapi kalau aku nggak kayak ya udah kalau bisa orang bisa nggak tahu kalau aku lagi ada masalah. Oke. Seberapa besar peran orang tua dalam karir kamu pastinya? 100%. Terutama mam kali ya. Mama, Ah. iya. Jadi awalnya sebenarnya nih aku nggak pernah cerita kayaknya. Mama tuh, papa tuh ya sempet ya nggak ngebolehin karena kan kaget tiba-tiba mau pindah gitu, nggak Yeah. ada omongan apa-apa. Ya 6 bulan sampai setahun sih kayaknya
pertimbangannya, cuma tiba-tiba pas dibilang, tadi kan bilang oh ya mau ke Jakarta doang, mau coba-coba aja gitu, pas balik kayaknya mau pindah deh gitu. Jadi papa agak kaget karena aku juga dulu anak ya papa banget ya kan, masih anak SMP juga gitu, princessnya lah jatuhnya. Tiba-tiba mau pindah, masa kan nggak bisa pindah semua ya, karena kan ada yang aku step by step. Iya step by step, jadi aku dulu sama mama gitu rencananya. Papahnya sih yang susah banget untuk ngerelain gitu, dan wajar banget. Jadi tapi mama yang selalu fight buat, karena yakin, nggak tahu aku juga kok bisa yakin gitu. Mama yakin sekali iya, ya. mama yang yakin banget kayak bisa pak, coba aja dulu gitu. Terus ya udah kalau nggak ada mama kayaknya nggak nyampe sini deh gitu. Jadi sepertinya 100% ya, atau 99%, 1%-nya aku gitu. Dalam setiap pemilihan peran, it's mutlak your choice. Waktu dari awal kita ngomongnya, apakah mama juga ikut campur banget di awal? Oh, enggak sih, mungkin kalau misalnya mamanya kayak di luar batas gitu, itu mungkin mama pasti ikut campur. Tapi menurut saya kalau misalnya pilihan peran lebih ke kamu ya. Paling aku cerita aja mah ada peran kayak gini, aman lah ya gitu. Terus kayak oh iya aman, apa-apa. Terus paling mama cuma kayak oh itu bukannya gini ya, enggak kok gini. Jadi paling diskusi aja. Dan kalau biasanya kalau menurut aku aman, mama ikut sih. Kepikiran nggak one day seorang baby Sabina akan sebesar ini, yang dari Aceh pindah ke Jakarta dengan segala dream? Definitely. You know what, I'm just having fun. Jadi aku nggak ada yang kayak pengen jadi beban, nggak ada beban. Jadi kayak aku pindah aja tuh mungkin karena masih kecil juga ya, jadi nggak terlalu mikirin kayak ke Jakarta. Aku seneng ke Jakarta soalnya kan ada sepupu juga, saudara-saudara, kayak seneng aja gitu. Terus aku ngerasa memang ya ada beberapa teman di Jakarta juga, jadi ya udah let's move gitu. Terus kayak syuting juga aku seneng ketemu banyak orang, aku seneng acting depan kamera. Jadi aku nggak terlalu mikirin kayak mau jadi kayak gini, harus yang kayak gini gitu. Aku seneng aja coba terus actingnya gitu. Paling aku sempet dulu tuh suka, jujur sekarang aku udah kenal banget sama Kak Chelsea. Aku suka banget liat Kak Chelsea dulu. Terus aku yang paling kepikiran kayak pengen jadi Kak Chelsea deh. Maksudnya pengen main film yang kayak Kak Chelsea dan ya segala macamnya gitu. Tapi sedikit lari nih. Apa tuh? Pacar. Pastinya itu ditanya. Gimana tuh? Sama siapa sekarang, baby? Tidak ada sama siapa-siapa. Masa sih? Sendiri aja. Gak ada, aku gak sama siapa-siapa. Lagi menikmati karir dan menikmati teman-teman. Betul, teman-temannya banyak banget. Di Antares kan langsung ketemu ramai banget tiba-tiba. Dalam hati, Beb, ada gak sih gue lagi suka deh sama si ini? Gak usah sebut nama sih. Iya pasti. Cuma bener-bener lagi gak ada kak. Gak ada? At all, gak ada. Kayak nggak ada yang ke arah sana gitu. Paling misalnya ada dia baik gitu. Tapi yang deketin ada nggak? Banyak pastinya. Ngantri kayaknya nih, ngantri. Enggak, yang deketin. Kayak gitu juga. Cuma ya adalah. Tapi aku kalau misalnya udah nggak tahu lagi nggak pengen ke arah sana aja. Jadi kalau ada yang ke arah sana aku langsung kayak jaga jarak. Iya langsung Tapi pasti dong ada yang WhatsApp, telepon, try to be nice, ya kan? Nah, dalam pemilihan pacar, kamu masih muda kan? Iya. Mama papa ikut campur nggak? Lumayan pastinya. Lumayan. Bukan lumayan sih. Kayaknya full. Lumayan banget sih gitu. Tapi emang aku juga apa-apa, aku percaya gitu. Kadang-kadang ada yang nggak terlihat atau nggak terpikirkan di pikiran aku ya gitu. Tapi mereka udah mikirin gitu, dan menurut aku itu bagus. Jadi awalnya sih kesel kayak terserah aku dong. Tapi lama-lama pas udah jalanin tuh kayak ya benar juga sih, kalau gue nggak kemarin pikirin tentang ini gimana ya gitu. Jadi ya pastinya aku dulu kan mah dia gini. Tapi kayak mama bilang kayaknya lebih bagus kayak gini deh gitu. Terus Mama interogasi nggak biasanya? Lumayan sih. Oh lumayan. Aku tapi kasih taunya ya kalau misalnya udah beneran kamunya udah suka gitu kan. Biasanya kamu panggil ke rumah. Datang ke enggak, rumah. Oh enggak se itu. Enggak secepat itu, enggak. Lama banget aku kalau deket sama orang tuh lama banget, harus gitu. Bener-bener lama, kenal dulu. Enggak bisa yang kan ada orang yang kayak kenalannya pas di pacaran ya. Iya. Aku kenal dulu baru pacaran. Aku udah bener-bener kenal dulu. Ya pasti nanti bakal ada sifat-sifat yang aku nggak tahu. Cuma setidaknya udahlah 60% gitu tahu gitu baru pacaran. Oh berarti baby lagi single loh sekarang. Single, oh iya, plus aku juga kan mau berangkat kan. Oh iya. Jadi kayak aku terus series dulu ya kan, pasti. banyak banget, aduh waktunya. Gak apa-apa, jadi it's time to work, right? Dan kuliah juga. Yes. Ini aja kemarin
kemarin syuting pusing banget. Maksud tetap sambil kuliah, sambil itu. Guys, waktunya- salut banget loh dengan seorang baby jadwal yang segitu padatnya. Dia harus syuting, harus syuting iklan, harus promo Instagram dan segala macam. Tetap dia kuliah. Itu bener-bener suatu contoh yang luar biasa untuk semua anak-anak di luar sana. Jangan tinggalkan sekolah. The struggle is real. The struggle is real ya. Tapi maksudnya hasilnya juga real gitu Nah, kan. untungnya juga karena aku nggak cuma satu doang yang aku naikin, dua-duanya juga aman gitu, nilainya juga tetap aman. Puji Tuhan ya. Alhamdulillah. Bagus. Sebagai seorang wanita dalam hidup, apa yang belum tercapai dan kamu pengen ke depannya? Wanita, wah wanita ya, sebagai wanita. Masih muda sih baby Masih sebetulnya, muda. masih Aku banyak sebenarnya cita-cita pastinya. Banyak banget. Cuma aku sendiri sih pengen, nggak tahu sih ini gimana ya. Cuma kepikiran, kenapa aku sekarang kuliah bisnis kan. Ya. Aku pengen punya fashion business sendiri Oke, gitu. so- Tapi tetap pastinya kayak ya dapat penghargaan. Karena kan kalau bisa dapat penghargaan itu ya berarti orang-orang mengakui kalau Iya. actingnya bagus, dan mungkin juga aku dapat film yang bagus tuh aku seneng banget gitu. Jadi itu yang aku pengen sih. Target ya, kita mencari Target, film yang bagus mencari walaupun film dengan yang bagus. kondisi lagi begini. Iya. Hope for the Let's- best. We let's never see. know ya. Gitu. Thank you so much for today ya Thank Beb. you. Nah, aku pengen sedikit kesan dan pesan dong dari Baby sebagai storyteller kita. Mungkin sedikit bukan menggurui, tapi Iya. mungkin dari segi pengalaman kamu, mungkin untuk yang mendengarkan kita, apa sih kesan dan pesannya? Menurut aku, apalagi kalau misalnya di dunia entertainment ini ya, kalau kalian harus happy sih kalau ngejalaninnya. Jadi kalau misalnya kalian happy, senang, dan ngasih yang terbaik pastinya. Setiap mau kalian role-nya masih kecil pun kasih yang terbaik, karena pasti nanti di kemudian hari akan terbayarkan gitu. Dan juga ingat ingat harus humble, ingat Yes, setuju. sama semua orang Setuju banget gitu. itu. Ingat mereka juga kerja, ingat juga mereka berharga gitu. Jadi walaupun mereka misalnya cuma PU dalam arti pembantu umum atau ya pokoknya yang lain kru gitu, semuanya tetap harus dilihat setara Karena kita nggak bisa kerja tanpa mereka. gitu. Pastinya. Jadi menurut aku, dan banyak kadang-kadang yang lupa sama itu Ya, gitu. betul. Ya pokoknya tetap sopan sih sama semua orang Setuju banget. dan pastinya berusaha terus yang terbaik. Thank you so much. Guys, thank you so much for today. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Hari ini Hello Story with the one and only Baby Sabina. Yay, Thank you. Thank you kakak. Thank you so much.